Ada kalanya setiap orang merasa malas dan ingin menunda suatu tugas yang harus dikerjakan. Namun, jika hal ini jadi kebiasaan dan mengganggu produktivitas, tentu tidak bisa dibiarkan. Nah, istilah ini disebut procrastination. Sebuah fenomena ketika seseorang menunda-nunda pekerjaan penting yang seharusnya diselesaikan, hingga akhirnya membuat panik saat tenggat waktunya tiba. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan membentuk suatu siklus yang seperti tak ada ujungnya. Akibatnya, ini juga bisa menghalangi kamu untuk mencapai hasil yang lebih besar. Jangan biarkan procrastination mengambil alih hidup kamu. Berikut ada cara yang bisa dicoba untuk menghentikan procrastination atau kebiasaan menunda-nunda. Yang pertama, bagi pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil. Sebagian alasan seseorang menunda-nunda adalah karena secara tidak sadar pekerjaan yang dimiliki terlalu membebani. Jadi, cobalah membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah kecil pada satu waktu. Misalnya, jika kamu sedang menulis sebuah buku, membayangkan harus mengerjakan ratusan lembar tentu terasa melelahkan. Namun, kamu bisa membaginya menjadi beberapa langkah dan kerjakan satu persatu. Misal, lakukan dulu riset materi, lalu buat kerangka tulisan dan garis besarnya, dan lanjutkan menulis bab per bab. 2. Ubah suasana kerja. Lingkungan yang berbeda memiliki dampak yang berbeda pada produktivitas. Lihatlah meja kerja dan kamar. Apakah membuat kamu ingin bekerja, atau justru membuat kamu ingin meringkuk dan tidur, atau rebahan? Jika jawaban yang terakhir, kamu harus mengubah ruang kerja kamu. Misalnya, jika kamu tidak dapat bekerja di tempat umum karena pergerakan dan kebisingan yang konstan, carilah tempat yang tenang untuk duduk dan fokus. Untuk menghindari procrastination dan fokus pada apa yang dikerjakan, cobalah untuk menghilangkan setiap gangguan yang mungkin terjadi dari lingkungan kerja, baik fisik maupun digital. 3. Ingat tujuan yang ingin dicapai. Jika kamu terjebak procrastination, cobalah ingat kembali tujuan hidup yang ingin kamu capai. Renungkan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Lalu sadari bahwa tujuan yang besar tidak bisa dicapai dengan bermalas-malasan. 4. Jangan membuat sesuatu menjadi terlalu rumit. Procrastination sering terjadi karena menunggu waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas tertentu. Misalnya karena sedang memikirkan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak perlu dipikirkan, atau ingin menyelesaikan sesuatu sesempurna mungkin. Perfeksionisme adalah salah satu alasan terbesar untuk menunda-nunda. Jadi, sebaiknya lakukan saja apa yang bisa dilakukan tanpa overthinking. Tidak ada hal yang benar-benar sempurna. Perfeksionisme diam-diam hanya akan mengacaukan dirimu. 5. Hadiahi diri sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa penghargaan bukanlah motivasi yang baik. Namun, memberi hadiah untuk diri sendiri sangat penting. Dengan memberi hadiah pada diri sendiri, kamu akan jadi lebih semangat. Misal, kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu. Bisa saja kamu menghadiahi diri kamu dengan secangkir kopi nikmat atau makanan yang enak. 6. Bergaul dengan orang yang bisa menginspirasi. Orang-orang yang bersama kamu dapat mempengaruhi perilaku kamu tanpa disadari. Ini bisa jadi strategi yang efektif untuk menghentikan procrastination dan meningkatkan motivasi kamu untuk produktif. Cobalah cari orang, teman, atau kolega yang bisa menginspirasi kamu. Misalnya orang yang rajin dan pekerja keras. Lebih seringlah bergaul dan mengobrol dengan mereka. 7. Beri waktu istirahat pada diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kamu kesulitan mengalahkan procrastination.
Ingat, kamu adalah manusia yang ada kalanya lelah dan butuh rehat sejenak dari rutinitas. Faktanya, istirahat justru dapat membantu produktivitas. Saat kamu lelah atau memiliki motivasi yang rendah, istirahatlah. Namun, bukan berarti bisa terus bermalas-malasan, oke? Beri diri sendiri setidaknya 15 menit waktu tenang setiap hari untuk kembali fokus dan bersama diri sendiri. Setelah itu, lanjutkan rutinitas dan kerjakan yang perlu dikerjakan. Nah, semoga 7 poin tadi yang sudah dijelaskan bisa membantu kamu dan kita semua untuk menghentikan procrastination dan kembali menjadi orang yang sangat produktif dan bermanfaat positif. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.